Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang perlukah penambahan ekstra puding saat mau dilombakan. Nah, di sini banyak yang menanyakan kasus seperti ini. Dan juga teman-teman semua juga ada yang bilang ada penambahan, ada yang tidak. Nah, kadang-kadang yang pemula ini bingung teman-teman semua. Jadi ikutinlah sesuai hati masing-masing. Mau penambahan silahkan, mau tidak silahkan. Jadi setiap orang yang nge-share pengalamannya itu mungkin pengalamannya dia seperti itu, ada setutan, pengalamannya dia tidak ada setutan. Nah, kalau misalkan saya, teman-teman semua, saya merawat burung murai batu, saya tidak pernah menggunakan setutan. Saya tidak pernah menggunakan ada penambahan, misalkan H-3, H-2, H-1, itu saya tidak akan ada penambahan, teman-teman semua. Saya biasanya menggunakan settingan harian saja. Nah, karena kenapa, teman-teman semua? Alasan saya yang pertama ribet. Ribetnya ini kan kalau misalkan yang hobi kegantangan itu kadang-kadang burung murai batunya itu dibawa seminggu satu kali, atau dibawa 2 minggu sekali, atau dibawa seminggu 2 kali. Nah, ini kalau misalkan kita ada penambahan dari mulai H3 nih, H-3, misalkan hari Minggu kita lombakan. Nah, hari Jumat itu kan ada penambahan teman-teman semua. Jadi itu nanti akan terlalu dekat. Nah, misalkan penurunan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat naik lagi ekstra pudingnya, nanti malah tidak akan stabil burung murai batunya teman-teman semua, karena naik turunnya terlalu cepat. Nah, selain itu kalau misalkan seminggu 2 kali, hari misalkan Minggu kita bawa, Kamis kita bawa, kapan kita mau penambahan ekstra pudingnya? Minggu ini kadang-kadang kita tambah, minggu selanjutnya tidak. Nah, seperti itu nanti malah akan merusak burung murai batu. Lebih baik konsisten. Kalau misalkan tidak ada penambahan, tidak ada penambahan. Kalau misalkan ada penambahan, ada penambahan. Nah, seperti itu, harus konsisten. Nah, selain itu, kasusnya kalau misalkan kita sudah ada penambahan, misalkan hari Jumat kita tambah, hari Minggu nih kita perkiraan mau lomba. Nah, tetapi hari Minggu nanti itu misalkan kita sibuk kerja, ataupun kita ada urusan, ataupun cuaca tidak mendukung seperti hujan dan lain-lain. Nah, ini kan sudah kita setting nih. Nah, mau kita apakan burung murai batu ini? Karena kalau misalkan tidak kita lombakan, berarti otomatis akan dia ini naik nih birahi emosinya, nanti tidak akan stabil. Makanya lebih baik jangan menggunakan settingan. Apalagi yang pemula, kalau misalkan memelihara burung murai batu, teman-teman semua itu kadang-kadang baru mencari settingannya, malah nanti akan bingung juga. Misalkan kita gantangkan, kasusnya over birahi, over emosi, ataupun lain-lainnya. Kalau misalkan kita menggunakan setutan, kita bingung nanti apa yang kita mau rubah, apakah penambahannya, apakah settingan harian. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak tahu nanti yang mana yang akan dirubah, malah nanti akan memperlama dia bagusnya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan penambahan atau setutan ekstra puding, dia over emosi, berarti hariannya ini yang kita akan rubah, tidak setutannya, karena tidak ada menggunakan setutan. Jadi lebih gampang kita menganalisis burung murai batunya ini apa permasalahannya dan apa yang akan dirubah. Nah, kalau misalkan saya, teman-teman semua, dalam menyeting burung murai batu, biasanya saya menggunakan settingan harian. Nah, kapan saya akan memberikan ekstra puding penambahan itu tidak ada. Tidak ada penambahan-penambahan. Misalkan saya menggunakan settingan 5 pagi, 5 sore. Nah, ini untuk hariannya, teman-teman semua. Dan saat mau dilombakan, saya di hari H, hari Minggunya contohnya teman-teman, pagi saya berikan jangkrik 5, dan sebelum berangkat saya berikan jangkrik lagi 5.
Nah kalau misalkan settingan teman-teman semua paginya misalkan 7, nah sebelum berangkatnya berikanlah 7. Kalau 10 pagi dulu sebelum berangkat berikan 10. Nah supaya dia makan dulu. Nah seperti ini. Kenapa saya menggunakan settingan sebelum dia berangkat, saya berikan seperti settingannya. Karena teman-teman semua supaya ada penambahan dari stamina tenaganya. Nah ini juga kan setelah digantangkan itu tidak kita berikan ekstra puding, makanya kita berikan sebelum berangkat saja. Kenapa saya berikan jauh-jauh juga sebelum berangkat, tidak saat digantangan ataupun tidak dua mau naik ya, seperti misalkan masih kacer nih kan habis itu murai. Kenapa saya nggak berikan saat kacer? Nah karena jangkrik ini teman-teman semua memang bagus untuk metabolis, untuk tenaga, untuk stamina, untuk protein dan sebagainya. Tetapi harus dibakar dulu. Ini kandungan jangkriknya dari metabolisme yang bagus. Nah kalau misalkan burungnya metabolismenya yang agak lama nih dibakarnya, nanti malah digantangan kalau terlalu dekat itu dia akan matung karena kekenyangan yang kita berikan saat itu tadi tidak ini dulu ya, tidak terbakar dulu. Makanya kalau jauh-jauh itu kan mungkin akan terbakar dulu nih. Dia akan dibakar dulu di antara setengah kenyang dan setengah lapar. Jadi nanti dia akan mainnya enak. Makanya saya berikan sebelum berangkat. Kalau terlalu dekat itu tadi yang saya bilang. Contoh kalau misalkan kita saja kalau misalkan terlalu kenyang, nafsu makan banyak nih. Kita ngapa-ngapain itu kayak males. Kita ngapa-ngapain itu kayak diem. Kayak ini ya, tidak ada gairahnya. Kayak kenyang begok ya kata orang-orang. Nah sama seperti itu. Jadi penambahan ekstra puding itu kita berikan sebelum kita berangkat ke gantangan saja. Jadi saat di gantangan itu jangan kita berikan apa-apa. Jangan kita berikan apa misalkan jangkrik, kita colok, ulet dan sebagainya. Nanti malah akan pusing sendiri kita. Kalau misalkan kita tambah, kita bingung juga ini. Settingan yang mana yang kurang bagus dia. Makanya tadi saya berikan step per step. Untuk pemula, untuk baru menyeting burung murai batu, itu pasti nanti kalau bermasalah itu di settingan harian. Bukan di saat setutan H-3, H-2, H-1 saya bilang tadi, ataupun saat kita pemberian di gantangan, nanti malah akan bingung sendiri. Makanya kita harus konsisten menggunakan settingan harian saja. Lebih gampang nanti kita melihat kasusnya apa, permasalahannya apa. Nah setelah itu, setelah pemberian jangkrik sebelum berangkat, di gantangan jangan kita berikan apa-apa, habis itu kita gantangkan. Kita lihat reaksinya seperti apa dan apa masalahnya. Setelah itu kita misalkan masalahnya over emosi, kita bisa tambahkan atau kurangin penjemuran ataupun tambahin mandinya kita rubah jadi sore hari. Nah itu kan simple teman-teman semua, jadi gampang kita menentukan bahwa ini over emosi. Nah berarti hariannya berbeda sama yang tadi saya bilang setutan. Nanti kita bingung, oh setutan atau harian yang salah, ataupun saat kita colok di gantangan. Oke teman-teman semua, kalau misalkan ini adalah sharing saya teman-teman semua tentang pengalaman saya dalam melihara burung murai batu atau menyeting burung murai batu. Nah di situ juga pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Saya tidak menghujat konten lain, tapi ini saya sharing tentang pengalaman saya merawat burung murai batu. Kalau misalkan teman-teman semua mau menggunakan yang pakai setutan silahkan, kalau mau tidak silahkan. Ikutilah hati masing-masing dan apa sih yang masuk akal. Nah kalau misalkan ini adalah rawatan garis besarnya, silahkan teman-teman semua kembangkan. Apa yang saya bilang, sesuaikan dengan burung murai batu masing-masing. Oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa mengasihkan om bahas ini, om bahas ini, silahkan juga komen, mengasihkan saran apa yang kurang dan lain-lainnya. Dan juga bisa melalui WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Supaya lebih detail bisa kirim video saya, om apa sih masalahnya, itu bisa di WhatsApp saya.
Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.